Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Follow up. Banyak anak, banyak hutang. Oke. Buat kalian yang belum, buat kalian lagi kayak ada orang aja ya di luaran sana, the other side, padahal kagak ada siapa-siapa. Oke, jadi kemarin kita udah ngobrol soal ini. Ada salah satu yang upload di Twitter, dan kita udah upload juga podcastnya, judulnya Banyak Anak Banyak Hutang. Nah, ini kita mau ngasih updatean termasuk dari penulisnya sendiri dan juga dari beberapa orang lain. Oke, kita lihat dari penulisnya sendiri dulu. Kita lama-lama jadi ini wartawan pribadinya dia itu. Banyak banget sih orang-orang yang suportif, kayak gimana cara BPJS, terus harus pakai ini, pakai itu, dikasih cara cari uang. Cara lebih mudah kayak misalnya pakai BPJS 1, kedua sekolah negeri kayak gitu kan, Jim. Nah, ini ada salah satu komentar kan yang bilang ini cobaannya gede banget sih. Itu yang ngambil, yang nyolong duitnya emang gak dikejar, yang nyolong duit bapaknya dulu tuh loh. Dia bilang, inget banget dulu aku nanya ke mama pas masih SMP kan, kenapa temannya bapak gak dilaporin polisi aja. Terus kata mama, lapor polisi tuh harus bayar dan urusannya bakal panjang dan gak bakal beres juga. Jadi bapak lebih fokus nyari uang lagi aja buat bayar gaji semua karyawan waktu itu. Jadi kalau ada uang bukan buat bayar polisi, buat nyari orang ini, tapi ya emang dipakai aja gitu. Terus dia kan sempet di repost sama akun Workfast. Itu bilang, dia kan sempat ngasih tahu gajinya suaminya cuma 200 ribuan gitu kan. Terus dia ngepost di ada yang ngepost di Workfast-nya. Work, tanya dong, kira-kira kerja apa gajinya 200 per bulan? Aku dapat amplop gajian dari suami kemarin. Oh, dia berarti. Iya, dia ngepost itu. Dia ngepost ya. Aku dapat amplop gajian dari suami kemarin totalnya segini. Dia nggak bilang kerja apa, cuman lagi usaha nyari biaya buat aku lahiran buat bulan ini. Ya nggak ada pegangan banget, tapi pas lihat amplopnya kayak gini. Terus dia ngaku itu dia. Terus dia bilang, hai aku sendernya, karena tweetnya nggak bisa panjang jadi kesannya weird ya, nggak lengkap. Sikonnya tuh kita lagi pisah udah 3 bulan. Dia pergi tanpa bilang apa-apa karena ninggalin pas lagi berantem masalah keluarga aku. Terakhir kali dia kena PHK tahun lalu dan tiba-tiba ngasih kiriman amplop ini tanpa dianya datang untuk menjelaskan. Terus orang-orang nggak ada yang jawab sih kerja apa, lebih kayak ngasih tahu gimana cara lahirannya biar nanti gratis gitu. Kita kan bukan di Amerika sih, harusnya emang yang kita kuat-kuatin ya gratisnya itu kan. Meluruskan, karena berawal dari tweet yang sepotong itu membuat berbagai macam respon dengan sudut pandang berbeda. Aku mau meluruskan kalau aku nggak nyalain suami yang sedang pergi. Nanyain dia kerja apa gaji segitu, karena aku nggak tega buat pakai uang yang dia kasih semuanya ke aku tapi dianya nggak datang. Emang ini salah aku yang nggak cerita dari sebelum nikah tentang hal krusial seperti hutang. Selama nikah aku nggak pernah minta uang ke suami buat bayar utang orang tua ataupun bayar utang aku. Karena selama ini nafkah yang dikasih pure untuk kebutuhan sehari-hari kita berdua di kontrakan. Suami benar-benar orang baik, sabar. Aku yang susah terbuka depan orang lain, bahkan depan orang tua sendiri. Kalau depan suami rewel dan manjanya minta ampun, ngeluh, nangis juga ke dia. Aku gak cerita karena takut dia ngerasa terbebani. Biar aku aja yang bayarin utang, dia cukup fokus ke aku dan bayi. Karena gak sengaja dia tahu pas kondisinya baru di PHK, dia pergi karena kecewa aku gak jujur selama ini ke dia sebagai suamiku. Selama ditinggal pergi, aku tahu dia juga mengalami masa sulit di sana. Dengan dia kirim semua gajian dia, aku tahu dia lagi usaha. Sekarang tinggal nunggu dia pulang aja, aku harap segera. Dia update kalau dia ada laku 7 items buku-buku yang dia kemarin upload gitu, harganya 50-an. Terus ternyata dia dari beberapa bulan lalu tuh udah jual rumahnya kok. Nih, Februari lalu aku gencar buat jual rumah, aset satu-satunya keluarga yang sempat mau disita bank ini. Utang dan kebutuhan yang melilit di keluarga benar-benar udah kelewatan buat aku tanggung. Alhamdulillah orang tua menerima saran untuk jual rumah dan pindah ke rumah yang lebih kecil. Aku nyaranin jual rumah ini udah dari sebelum nikah. Tapi membujuk orang tua yang punya aset satu-satunya itu gak gampang. Akhirnya karena makin kesini aku makin gak bisa selalu bantu keuangan di rumah. Mereka pun ngizinin untuk dijual. Sekarang tiap lagi perlu uang selalu nanyain, rumah ada yang nawar.
Sekarang pun kalau misal ada yang tertarik untuk bantu jual rumah kami, ini bisa jadi penutup kebiasaan gali lubang tutup lubang di keluarga. Melunasi semua utang yang tersisa, beli rumah kecil untuk orang tua, dari sisa bayar utang, aku bisa fokus dengan keluarga kecil jika masih diberi umur. Hai Twitter orang dan orang baik, aku balik ke sini lagi dalam rangka sepertinya ini jalan terakhir meminta bantuan teman-teman untuk bantu orang tua yang belum selesai dengan utang. Barangkali ada yang perlu rumah di sekitar Garut dilepas 200 juta karena sedang urgent. Tanah 127 meter persegi, masuk gang, sekitar 6 rumah dari jalan raya. Jalannya masuk motor, dekat masjid, udah SHM, nego di tempat. Dia buka harga 300 juta. Tapi sekarang kalau ada yang mau 200 juga gak apa-apa. Terus bahkan kemarin bapaknya udah bilang lagi 150 juga gak apa-apa kayak gitu. Tapi belum laku sampai sekarang berarti? Belum. Susah emang jual rumah? Nih Februari, 3 bulan yang lalu. Saat ini aku udah berhenti dan gak lanjut kuliah agar bisa membiayai sekolah adik. Dan karena sekarang kondisi aku lagi hamil 7 bulan ditinggal suami, gak memungkinkan nyari tambahan uang untuk bayar utang ortu. Aset rumah ini satu-satunya mudah-mudahan yang bisa jadi yang bayarin utangnya. Ya hasilnya lumayan sih, rumahnya harga 200 ya. Kemarin dia kan ngelunasin utangnya 75 juta ya. Tapi itu pun harusnya sih kalau dijual udah jadi punya dia gak sih? Kan dia kemarin yang ngelunasin utang dari bank. Harusnya iya, sialan juga. Tapi dia sendiri loh yang memilih untuk kayak gini terus-terusan untuk bantuin orang dewasa itu. Ada yang nge-repost juga kan di Tubir Fest. Dia bilang 1 jadi sandwich generation, bayarin utang ortu dan biayain sekolah adik-adik. 2 lanjut S2. 3 nikah, tak dari awal gak bilang ke suami kalau banyak utang. 4 memutuskan punya anak. Ya pantes suaminya kabur, nikah sama orang begini pasti stres ikut nanggung utang. Kesel pas baca tweetnya gitu. Anjir jahat banget. 3 bulan nikah udah dikasih rejeki. Kalau duit sih alhamdulillah. Banyak sih yang marah, kayak dari tweetnya tuh kayak bisa ngeliat sih mbaknya itu hidup dengan jalani aja dulu, greget sama keputusan-keputusan yang dia ambil, mau berempati pun rasanya susah. Terus ada yang bilang, ya pantes suaminya kabur sih, kalau dia udah komit nikah tuh harusnya sebagai laki dia bertanggung jawab, bukan kabur, apalagi punya anak. Dikira dia kabur menghindar masalah, tapi malah bikin ruwet, udahlah. Kayak dia masih kerja aja, harus kan ya? Ya masih, cuma kan nggak bisa nyari tambahan kan karena lagi hamil. Terus dia nge-reply di situ. Conclusionnya bisa jadi gini, ternyata siapapun sendernya yang udah bawa ke sini, aku marah. Tapi penyebabnya ya aku sendiri. Terlepas dari respon beragam warga di sini, tadinya mau aku ignore. Suami aku berkabar akan pulang hari ini. Dia baca tweet yang aku tulis berangkat dari melihat conclusion tweet ini. Semua buku udah habis, laku terjual. Itu makanya banyak juga ada yang bilang aku tim suami kayak gitu kan. Jika memang conclusion dari ceritaku seperti ini, silakan buang jeleknya, jadikan contoh untuk tidak kalian ikuti, atau beberapa keputusan yang aku ambil malah merugikan banyak pihak. Mudah-mudahan kalian bisa lebih baik dalam mengambil keputusan dan tidak mengalami hal yang sama. Awalnya marah ke sendernya, tapi sekarang malah ingin berterima kasih karena bisa dibilang gara-gara lihat tweet ini di Tubir, suami aku akhirnya baca tweet aku dan mengabari akan pulang minggu ini. Insya Allah setelah dia pulang akan aku komunikasikan sebaik yang aku bisa memperbaiki yang salah. Terus ini kita baca ada tweet dari orang ya. Pentingnya jujur dan terbuka sebelum nikah. Punya utang berapa ngomong, pasangan berhak tahu. Karena kalau udah nikah dia bisa jadi ikut nanggung utangnya. Jahat kalau kelilit utang gak ngomong. Gak semua orang siap nanggung utang orang lain. Minimal terbuka biar cari solusi bersama. Kalau dapat pasangan yang 100% support, meski utang kita numpuk, ya bagus. Tapi kalau pasangan ternyata juga tulang punggung banyak tanggungan, dengan income ngepas dan gak siap ikut nanggung utang, ya bukan dia yang jahat. Orang normal pasti kepikiran gimana ke depannya ngelunasin utang. Udah gitu doang. Sama ini yang aku kirim dong, coba baca. Nggak respon ini. Nggak ada, aku rasanya kayak cewek ini salah, terus disalahin sama orang banyak gitu. Aku rasanya ya wajar aja disalahin sama orang banyak, ya udah kayak gitu.
apa yang dilakuin itu ya gimana ya, nggak jujur itu dia ngaku sih dia nggak jujur, cuman efek yang dia hasilkan itu dia ngerasanya kayak aku nggak jujur kok, efeknya kayak gini gitu kan, kok efekku ditinggal sama suaminya akibat dari aku nggak jujur kayak gitu, padahal ya emang kayak gitu. Tapi bukannya hutang sebelum pernikahan itu nggak ditanggung sama suami ya? Sama kayak Gono gini kan ya, takutnya utangnya setelah nikah keluarganya. Sebelum deh, dari ceritanya. Dari ceritanya sebelumnya ya harusnya nggak ditanggung. Cuman mungkin kan dia di PHK kan dan bingung juga harus nyari kerjaan di mana. Menurutku itu sih yang bikin dia pergi. Ini ada lagi tweet dari Ica Pharma. Call me heartless bitch. Tapi tahu nggak kalau utang atas nama individu, apalagi ke PNM, kalau istri nggak bisa bayar, aset suami yang ditarik. Kredit scoringnya jadi lebih baik daripada ortu yang ada historical nunggak. Apalagi kalian bukan penganut pisah harta pranikah. Hampir orang Indonesia takut sama yang namanya utang. Maksudnya apa sih? Hampir orang Indonesia Hampir takut semua. sama yang namanya utang. Apalagi kalau kudu nanggung utang orang. Menurut aku enggak lah, kata siapa orang Indonesia takut utang, kayaknya malah gampangin utang gak sih, setahu aku. Betul. Loh. KPR, KTA, KPA, KBBB, apa sih? Kabub cebua. Gak valid sih ini. Apalagi kalau kudu nanggung utang orang ya, apalagi yang nggak perlu apalagi sih sebenarnya ya, harusnya dari awal gini, semua orang Indonesia takut sama yang namanya nanggung utang orang. Mbaknya aja ngerasain, dari ortu aja nggak enak, apalagi totally stranger kayak suaminya. Gue nggak tahu timing ambil utang PNM pas sebelum atau sesudah nikah. Tapi gue yakin bagian debt collector pasti datang ke rumah buat memperbarui perjanjian hutang dan asuransi agar si suami tanda tangan. Artinya suami juga harus membayar. Artinya kalau suami dapat warisan keluarga, sebelum dibagi-bagi ke adiknya dan lain-lain, kudu dijual buat bayar utang istrinya. Ya mungkin si suami kabur karena kalau sama sang istri, dia harus tanda tangan surat ikut menanggung hutang keluarga istri yang keputusan finansialnya jelek. Apalagi nggak ngelihat ortu istri dan adik-adik ikut berjuang ngebayar. Suami tetap coward, tapi gue somehow jadi dia juga kayaknya bakal sama. Kayak ketipu seller FJB Kaskus, bilangnya mobil dah dirapihin, taunya mesinnya kudu ganti total. Spontan uhuy. Yang gue sebel sama pembuat tweet, cerita dia utang banyak seakan sesuatu nggak penting buat suami tahu. Kayak kalau posisi dibalik, lo mau nggak nikahin suami kayak gitu? Apakah responnya juga nggak jauh beda sama dia? Tapi balik lagi sih, dia cuman mau storytelling. Posisi gue abu-abu and have soft spot buat suaminya. Tadi katanya call me heartless bitch, sekarang bilang abu-abu. Nanti abis ini bentar lagi. Kemungkinan prorate. Aduh banyak ngedumel. Masuk April, Lebaran awal Mei, berarti 1-25, efektif mungkin 15 hari. Mungkin dihitung sampai tanggal 20. Untung pasangan yang kurang jujur, suami masih ada itikat baik loh. Kok untung? Apa maksudnya? Untung pasangan yang kurang jujur, suami masih ada itikat baik loh. Ngasih semua gajinya ke istri, masih aja dinarasiin suami jahat. Gue rasa si suami bukan kabur karena istri utangnya banyak. Istri yang gak transparan, masalah besar yang gak bisa diprediksi. Kayak istri aja gak tahu ortu ngutang lagi, terus diem-diem dipinjem namanya buat utang. Bukan gak mungkin loh nama suami bisa dipakai buat ngutang juga diem-diem. Dia terlalu playing victim untuk ngontenin suaminya. Tahu tujuannya buat naikin engagement, buat pada beli pre-love-nya, tapi buat persona suami kayak semacam penjahat tanpa background yang jelas. Nama suami jadi jelek di lingkungannya, alias sial bener suaminya. Gue udah fix tim suami sih. Ini orang dalam satu tweet bisa. Oke, semakin dibaca kayak lagi ngelihat konten motovlog yang marah-marah karena diserempet mobil jahat, busway, abdi negara, Favivu. Taunya pas ditonton sampai habis emang motovlognya yang goblok. Lo punya dashcam belum tentu benar lo. Lo punya dashcam belum tentu benar. Lo punya cerita sedih dan upload bukti sekilas belum tentu lo suci. Aku bingung sih, dia ini nggak bisa nulis yang benar apa sih? Sumpah pusing. Sumpah pusing aku. Pusing banget. Pertama heartless bitch, kedua abu-abu, ketiga tim suami fix. Kayak
Dia ini ngetik sambil berlalu, sambil mikir, sambil ngetik dat. Jadi harusnya tuh baca dulu. Kayak ada karakter development sampai sepanjang. habis, terus baru tentuin kamu tuh tim siapa misalnya Ini kayak gitu baru baca gitu ya. 3 upload kayak gitu. Wah nggak bener nih. Langsung upload dulu, Iya. nggak Oh, mau bener ngeliat sampai juga nih. habis. Oh nggak bener dong kalau kayak gini. Bener juga nih kayak gitu kan. Ya emang nggak ada yang pasti benar 100% total kayak gitu nggak sih Jim? Tapi kalau aku pribadi soalnya dalam melihat sesuatu tuh nggak berani kayak langsung ngejudge di depan gitu loh, kayak Kayak kita harus baca dulu semuanya sampai selesai terus baru masalahnya kita. apa sih kayak gitu kan. Ya aku juga nggak membenarkan si banyak utang juga, cuman kalau kayak cuma menebak-nebak gini juga ya apa tujuannya gitu loh. Iya. Yang aku pikirin dari yang tadi itu ya, yang utang-utang itu dan gali lubang tutup lubang itu kan aslinya kan cuman dia nggak bisa menutupi penghasilannya dia nggak cukup untuk menutupi pengeluarannya kan, ceritanya kan kayak gitu kan, makanya ada utang. Sedangkan utang yang dibentuk dari kebiasaan kayak gitu, dari nggak bisa nutupin pengeluaran, itu bakal terus-terusan kejadian. Ya udah kayak gitu aja, simple kayak gitu. Awalnya mungkin cuma utang, anggap kurangnya cuma 500.000 kan, terus bulan depan emang harus 500.000 lagi harus nambah kan jadi 1 juta. Itu kalau rutin selama dia dari kecil sampai udah gede sekarang masih ngelakuin hal kayak gitu, ya bakal jadi serumah harganya. Lah sekarang lo rumah dia mau dia jual 150 kan katanya. Padahal kemarin kita hitung-hitung kayaknya kebutuhan bulanannya dia kan paling nggak 10 juta kan. Iya. Dari mulai bayar sekolah semua orang, sampai makan semua orang, sampai mungkin kebutuhan bisnis atau apa gitu. Ya kayak 1 tahun habis. setahun doang habis rumah itu gitu. Terus gimana coba? Makanya kan, aslinya tuh nggak ada jalan keluar selain kamu abandon the ship. Tiap-tiap anak kayaknya harus bisa membiayai diri mereka Mereka sendiri iya. nggak sih? Gimana pun caranya, kayak numpang ke rumah om, Pak D atau apa gitu, terus dia harus sambil kerja online atau jual-jual buku atau apapun. Anggap ngasilin 1 juta gitulah tiap bulan misalnya ya, jual-jual apa, ngambil untung 10.000 gitu kan, dapat 1 juta lumayan bisa buat bayar sekolah gitu kan. Bisa anggap dia butuh dapat 1 juta gitu ya. Berarti kan misalnya ambil untungnya 10.000, berarti butuh jual 100 barang. Terus barang itu kalau sebulan kan cuma 3 barang per hari sih. Iya. Harusnya kan bisa. Bisa. Cuman yang aku pikirin sih, kerasanya mungkin enteng kayak pertama mulai ngutang 500.000 per bulan itu. Tapi kan karena nggak bisa bayar, bakal terus ngutang nambah terus kan, dilipat-lipat plus bunganya. 500 misal 7%, 507 harus bayar. Tapi kamu nggak bisa bayar karena ya mau gimana, lebih besar pasak daripada tiang kan. Ya bulan depan jadi 1.007.000. Terus bulan depannya lagi jadi 7/20. Iya. 1. Anggaplah kayak gitulah, terus-terusan nggak berhenti terus sampai sekarang udah dapat serumah. Dan kalau misalnya udah jual rumah tapi mereka nggak berhasil menurunkan pengeluaran atau memperbesar pendapatan, ya bakal terus-terusan gini lagi, jual rumah lagi. Soal ketipu itu ya apa ya? Menurutku Katanya kan ketipu, terus jadi rumahnya dia ke bank kan, dia KTA-in ke bank supaya bisa gaji karyawan gitu kan. Terus aku mikir lah kan, kalau harga rumahnya 200 misal, dapat KTA kan paling nggak 100 kan. Kok KTA sih? Kalau KTA kan nggak pakai agunan. Tapi bisa jadi sih tetap KTA ya kalau. Tapi dia disita katanya kalau nggak. Berarti dia apa, mortgage biasa ya? Iya. Diagunkan. Jadi kalau rumahnya diagunkan, kalau rumah harga 200 kemungkinan dia dapat 100. 100-nya tuh problemnya dipakai apa? Beneran full buat gaji karyawan. Kalau emang 100 tuh buat gaji karyawan, berarti load pekerjaannya tuh sebesar apa? Berarti profit hariannya berarti sebesar apa gitu loh. Kalau gaji karyawan doang tuh 100. Paling nggak omset 1M dong berarti kalau kayak gitu. Bener. Setuju. Tapi kalau dari obrolannya kayak uangnya 0 gitu. Tapi bisa ngegadein rumah 100 juta buat gaji karyawan. Tipunya berapa berarti ya? Nah, takutnya itu aslinya dia ngomongnya membesar-besarkan. Jadi kayak dia tuh ngomong, si orang tuanya mungkin bilangnya itu ngegadein rumah buat gaji karyawan. Padahal aslinya ya bisnisnya kan udah mati kan. Jadinya ya uangnya ya untuk hidup sehari-hari itu tadi, dan sebagian emang buat gaji karyawan gitu.
Soalnya nggak logis banget sih load segitu bisa gak ada penghasilan. Gimana ya kalau misalnya dari gaji karyawan itu emang beneran 100 juta gitu kan, dari harga rumah kayak gitu. Wow, gede banget dia. Anggap dia paling top lah aja. Gaji karyawan 100 paling topnya. Itu kan bisa 20% kan gaji karyawan itu, 20% omset. Berarti omsetnya paling nggak 500 juta gitu kan per bulan. Harusnya ya nggak enteng lah ya bayar buat sekolah anak, buat apa Iya, gitu. tapi kan buat bayar sekolah anak 2 juta aja nggak ada duit, jadi nggak masuk akal. Uang segitu itu pengelolaannya gimana? Terus yang aneh dari anaknya ya dia ngerasa dia harus take over gitu loh. Harusnya 75 tuh ya udah lepas aja, disita aja bomat. Terus ya anaknya ya saya mohon maaf saya cari kerja di luar ya biar bisa buat tambah-tambahan makan kayak gitu misalnya ya, bukan bayarin sekolah adik, bukan kayak gitu, karena sekolah adik itu kan tanggung jawab orang tuanya nggak sih? Iya. Kalau ngasih makan adik ya mungkin kayak disensi as a human being aja biar adiknya nggak mati kayak gitu kan. Bener. Tapi Banyak. anaknya malah take over semuanya, jadi bebannya dia. Terus dia ngambil utang atas nama dia, terus ibunya ngambil utang lagi atas nama dia juga. Kayak ini tidak akan berhenti sampai di sini. Ibunya tuh kayak seolah-olah kayak kalau anaknya mati dia nggak masalah gitu loh, kelihatannya kayak gitu ya nggak sih? Malah enak mungkin. Jadinya utangnya lunas karena asuransi kan. Iya, atas nama anaknya. Betul. Aku ngerasanya sih nggak usah lah pakai teori panjang-panjang soal nanti kena juga suaminya atau apa misalnya kayak gitu kan. Tapi yang harus dipikirin adalah saat besar pasak daripada tiang, itu jalan keluarnya bukan dari ngutang. Itu malah memperbesar pasak kan kayak gitu kan. Ada yang salah sama tiangmu. Yang aneh itu kok dia menormalisasi utang untuk konsumsi itu sih. Iya. Masalahnya kalau sekali buat konsumsi, kapan berakhirnya gitu? Makanya kan kayak lingkaran setan, memang harus keluar dari situ untuk berhenti dari lingkaran setan. Dia tapi sempat keluar kan? Sempat dan thriving kan? Iya. Mm-mm. Terus malah sama ibunya disuruh pulang lagi. Iya. Kemungkinan sih emang disuruh bayar utang. Padahal kalau dia lanjutin kerjaannya di kota besar itu, bisa jadi dia sekarang bisa punya tabungan berapa gitu ya untuk orang dia aja bisa punya tabungan buat S2 kan katanya. Iya. Dia udah nabung kayak 30-an juta gitu kan, udah lumayan itu dia. Waktu masih 1 tahun kerja aja udah punya 10 kan dia bilang. Iya. Dia udah punya 10, berarti kan nggak mungkin dia punya gaji cuman 2 juta kayak gitu kan untuk biaya hidup dan lain-lain, itu paling enggak udah 5 atau 6 kayak gitu kan. Orang tuanya terlalu nggak ngerti sih sebutannya apa ya kayak gitu. Soalnya kalau kita mau ngomong terlalu nggak sadar diri punya anak banyak itu pasti kita diserbu masa juga ya, kayak Nggak tahu diri punya kebanyakan anak. Aku pengen ngomong kayak gitu sih. tapi nggak pasti apa-apa. kita diserbu jadi cuma orang kaya yang boleh punya anak nanti gitu sih. Padahal kan Kayak- orang kaya belum tentu bisa sayang sama anak, Kayak bisa jadi gini. nggak meduliin anak. Ada orang bilang, oh jadi kalau mau punya mobil harus punya duit dulu. Hah? Harus punya duit dulu baru boleh punya mobil. Ya terus belinya pakai apa dodol? Kan misalnya kayak gitu kan. Itu kayak logis itu. Orang bisa menerima dengan akal sehat Jadi itu. kamu mau nyamain anak sama benda mati kayak mobil. Anak tuh lebih mahal daripada mobil problemnya. Jangan hitung-hitungan ya sama anak. Kamu tuh nggak ngerti sih soalnya kamu nggak ngerasain punya anak. Emang nggak ngerti kenapa ada orang sejahat itu sama anak kepean. Kayak what kayak gitu loh. Kamu kira aku jahat sama anak? Aku tuh membesarkan dia sampai dia bisa S1, dia bisa kerja di perusahaan di kota besar. Sampai dia bisa bayarin utang, anjir parah banget. Aku rasanya kayak super egois. Kenapa sih kamu itu the best thing that could happen to their parents itu ya? Itu adalah pergi. Kayak udah nggak jadi beban lagi gitu. Pergi aja tiba-tiba hilang gitu. Itu the best Tapi thing. anak-anaknya that happen. gimana 4 orang ini? Anak 4 orang itu lebih mudah ditanggung loh. Karena satunya udah hampir lagi produktif. Soalnya orang tuanya nggak produktif. Dua hampir produktif, 2 masih sekolah. 2 yang hampir produktif itu tinggal jadi bentar lagi 3 lawan 2. Tinggal mereka nggak nikah dulu, sabar sampai adik-adiknya tuh sekolah selesai. Nah itu problemnya. Yang pertama yang udah dapet kerjaan bagus Itu aja dia mah udah langsung nikah. nikah dan hamil. Aduh, kalau misalnya nikah doang, ketemu suami, terus jadi mereka jadi money maker mesin gitu kan? Ya bakal lancar gitu. Tapi punya anak yuk, kenapa? Biar hidup kita tambah menderita, asyik kayak gitu. Alhamdulillah kita 3 bulan nikah udah langsung dianugerahi anak. Pengen banget aku untuk nggak support child free, sumpah.
Aku sangat-sangat ngerasa cringe untuk ngomongin soal ayo child free kayak gitu. Tapi ngelihat hal kayak gini dan orang-orang tuh ngerasa kayak solusi itu bakal datang kalau kamu itu maju misalnya kayak gini gitu kan. Enggak, Tuhan nggak sebaik itu anjir. Matematika Tuhan tuh nggak bisa hitung. Manusia ini kayak misalnya kamu dikasih sehat aja gitu, kalau matematikanya gitu gimana? Kamunya doang yang dikasih sehat, alhamdulillah, berarti kan kamu harus bersyukur. Tapi anakmu mati gara-gara kelaparan. Emang ternyata takdirnya kayak gitu gimana? Kamu harus Ya kalau kayak bersuzon. gitu orang juga bisa ngomong. Kalau emang takdirnya gitu gimana lah? Kalau emang takdirnya kita punya 5 anak gimana? Kan kalau Tuhan nggak menghendaki kita punya 5 anak ya kita nggak bakal bisa hamil. Kalau kita bisa hamil dan bisa ngelahirin 5 anak ya artinya kan kita ditakdirkan punya 5 anak. Benar sih, emang ditakdirkan mungkin hidupnya menderita dan susah gitu. Terus juga anak-anaknya juga menderita Dan juga. susah ya, buat pelajaran Aku baca ini aja buat, ikut depresi lagi buat nih, pelajaran sumpah. untuk orang-orang lain supaya bersyukur dengan punya anak satu atau nggak mau punya anak kayak gitu, atau nggak punya anak bersyukur jadinya. Itu pelajaran-pelajaran kayak gini itu yang makasih ya kamu udah memberikan Hidup susah. contoh gitu. Kamu hidup susah cuma biar kita ini nggak ngambil keputusan yang sama kayak Iya. kamu. Udah cukup depresi udah hari cukup, ini. udah parah banget, aku langsung depres parah. Aduh. Padahal kita udah happy tadi ya mau Iya. makan ke restoran Jepang. Iya, habis ini ya. Depresi. Segitu aja hari ini, ketemu lagi besok. Daily dose of mental breakdown. Bye bye.